Drama TV yang ada di rumah, berjumpa kembali bersama dengan saya Anti dalam program acara Incip-Incip. Pemirsa, tentunya program acara Incip-Incip selalu hadir di layar televisi Anda setiap hari Selasa pukul 6:30 malam hanya di channel Drama TV ya. Pemirsa Incip-Incip, hari ini saya kembali lagi berada di dapur Drama TV. Betul begitu Ayah Sam apa Paman Sam? Kenapa kok nggak mau dipanggil Paman Sam sih kayak? Kalau Paman kan sudah ada di anak kreatif. Oke. Jadi hari ini di Incip-Incip maunya dipanggil Ayah aja ya. Ayah Samsu, gimana kabarnya Ayah Samsu? Hari ini segar sekali sepertinya ya. Bahagia. Soalnya mau masak harus dengan hati yang gembira, hati yang bahagia, biar nanti masakannya rasanya maknyus gitu ya Ayah ya. Tampilannya harus. Waduh. Saya seperti mereka. Enggak juga kok ya. Oke, pemirsa Incip-Incip, hari ini kita mau buat menu apa ini Ayah Samsu? Dendeng ayam suyut. Nah, suyut. Dendeng ayam suyut apa dendeng suyut? Ayam dendeng suyut. Lebih tepatnya ngomong. Masih diwali-wali. Tetapkan ayam dendeng suyut. Dendeng suyut. Oke, pemirsa Incip-Incip, ada yang pernah dengar nggak apa itu ayam dendeng suyut? Nah, mungkin Ayah bisa jelaskan sedikit. Sebenarnya dendeng suyut itu sebenarnya bahan pokoknya itu adalah daging sapi. Daging sapi, daging sapi. Tetapi seperti biasanya di Incip-Incip bersama Ayah Samsu itu kan Kenapa? harus menu-menu yang bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki. Betul banget ya. Yang murah, yang sajiannya itu cukup untuk dimakan sekali makan. Jadi Cukup untuk dimakan sekali makan, tapi bisa dimakan sama banyak orang ya, begitu. Oke. Nah, cukup nggak cukup ya wes untuk tumbas ya. Oke. Ini bahan-bahannya apa saja ini Ayah Samsu? Sesuai dengan prinsip Incip-Incip bersama Ayah Samsu. Banyak juga sederhana saja. Ini ayam yang sudah dicuci ya. Lebih baik pilih yang nanti opor dodo. Dada. Karena banyak dagingnya. Oke, kenapa kok nggak paha? Ngirisnya kayak enak nih dodol dagingnya. Nanti diiris tipis-tipis, kemudian lombok merah. Lombok merah ini sudah dibuang. Cabai merah pemirsa ya. Sudah dibuang apa? Bijinya. Terus bawang, brambang, sama ini Laos. Nah, ini laos ini kalau bahasa Indonesia apa? Laos. Lengkuas. Oh, lengkuas. Oke. Oke, pemirsa Incip-Incip. Jadi ini adalah cabai kecil ya pemirsa Incip-Incip. Bahannya ini simpel sekali, mudah sekali, dan bisa kita peroleh di mana-mana ya. Mungkin pemirsa Incip-Incip di rumah nemunya Melijo, bisa beli di Melijo. Nemunya pasar, bisa beli di pasar. Nemunya kios, nggak apa-apa. Nemunya kios, bisa beli di kios pemirsa Incip-Incip ya. Tadi sudah disebutkan sama Ayah Samsu kalau bahannya ini mudah sekali, ini ayam. Kalau untuk ayam alangkah baiknya pemirsa Incip-Incip itu yang bagian dada ya. Daging tok. Karena dagingnya jauh lebih banyak ya. Kalau demikian karena dada ini ngiris ya supaya bisa diiris tipis-tipis gini. Oke. Next kita mau fokus ke proses pengirisan begitu pemirsa Incip. Ini harusnya tipis itu ya. Kalau nggak biasa iris-iris nggak bisa. Waduh, jadi gitu pemirsa. Jadi apa? Gimana Ayah Samsu? Daging yang kotak gini ya. Biasanya orang-orang kan ngirisnya kotak ini. Betul ya, dadu. Kotak ini dadu.
Nah ini bagaimana supaya tipis? Nah dari Gimana? dadu yang seperti ini, diiris tipis gini, gini. Itu berarti ngerong ke bawah begitu ya? Dilebarkan, seperti membuat dendeng-dendeng manis, seperti ini. Nah akhirnya dari bentuk dadu tadi bisa menjadi lebar dan tipis. Pipih. Nah seperti ini, tipis. Oke. Kalau ini kegedean ya dipotong. Ya ini pokoknya sesuai selera. Jadi begitu pemirsa ya caranya untuk dia bisa memperoleh hasil yang tipis, kemudian apa itu dengan apa namanya ya itu ya? Potong pipih lah. Agak pipih gitu ya. Itu awal mula ini. Awal mula dipotong dadu terlebih dahulu, kemudian ini kan akhirnya menjadi tipis dan panjang. Pokoknya dendeng-dendeng ini harus bebas dari tulang nanti. Oke. Tulang-tulangnya disisihkan. Kalau tulang-tulangnya misalnya dibuang sayang misalnya, ini kan masih ada daging titik-titik ya. Ya direbus menjadi kaldu. Ayam. Itu ya. Kan kayak eman-eman ya gitu ya. Ketimbang buah. Ketimbang buah. Tapi kalau memang makaret brontok. Mau gimana lagi ya sudah ya. Sekarang Dapur Dama TV memberikan informasi ini ya, kita memberikan rekomendasi. Ini adalah salah satu menu yang sangat mudah sekali buatnya pemirsa ya. Hanya bahan-bahannya ini singkat ya, ayam, kemudian cabai kecil, cabai besar, bawang merah, bawang putih, laos. Just udah. Disisihkan dulu. Wow. Sekarang selesai pemirsa. Bawang putih. Bawangnya dirajang. Nah. Setelah proses ayam yang dipotong-potong dadu kemudian dipipihkan, sekarang adalah proses untuk perajangan bawang putih. Ini bawang putihnya nanti nggak dilembutkan lagi ya? Oke. Ini memang akhirnya menjadi sebuah ciri khas. Itu tadi sambal dendeng suyut tadi. Oke. Tapi kalau misalnya pemirsa yang cicip di rumah kepingin bawang merah bawang putihnya dilembutkan, nanti rasanya beda nggak sih hasilnya? Kalau yang dilembutkan itu namanya sambal goreng kudus. Ada santannya, ada santan. Kalau ini mirip seperti itu, tapi ini nggak pakai santan nanti. Terus ininya apa? Ayamnya tidak usah direbus, tidak pakai direbus, jadi langsung dimasak nanti tanpa direbus dulu. Setelah gomso gelambang bawang ini, irisan ayam itu tadi langsung disembunyi. Tapi itu sama sekali tidak menimbulkan apa kan? Biasanya kalau ayam kan aroma amis atau apa itu nggak terlebih dahulu nggak dikasih perasan jeruk nipis gitu atau gimana? Yang dikasih perasan jeruk nipis itu biasanya kalau yang bebek, yang berlendir, jenis-jenis daging yang berlendir itu amis misalnya, itu seperti bebek, mentok itu dikasih. Terus yang kuahnya, diapain tuh? Ya kira-kira satu ya. Ini dipipihkan, digeprek, gitu. Terus kalau untuk lombok ini selera cabai kecil, selera aja. Ini dihilangkan batangnya. Tapi ada loh ayah tuh biasanya yang apa ininya nggak dihilangkan, apa namanya ini bongkotnya ya. Itu kenapa sih gitu sih ayah? Ya itu karena mungkin kalau makan sama atau mungkin selera masing-masing kan ya, pemirsa incip-incip ya. Ini cabai besarnya harus pakai gunting. Kalau pakai pisau biasa boleh nggak? Boleh pakai pisau. Jadi juga bahan-bahannya seadanya, terus caranya juga seadanya pemirsa. Kalau misalnya kepingin agak pedas, cabai kecilnya boleh agak dibanyakin, boleh ya ayah Samsu ya. Bahkan dipotong-potong boleh, karena kalau cabai kecilnya itu dipotong kecil-kecil, maka kuahnya nanti semua itu akan menjadi pedas. Tapi kalau dibungkul nah ini kan selera. Kalau ingin pedas ya ambil lombok siji, lombok loro gitu.
Nah ini sudah. Kita sudah selesai. Next. Wow, ini ternyata secepat ini pemirsa Injip-Injip ya, bahannya mudah didapat ya. Ayam. Ini tadi ayamnya berapa ukurannya? 1/4? Setengah kilo? Ayamnya 1/4. Nah, ini menarik pemirsa. Ayah Samsu ini kebiasaan kalau masak ini kompornya belum dinyalain dulu, tapi minyak sudah masuk. Oke, ini memang menggunakan sedikit minyak ya? Sedikit minyak. Oke, kenapa Ayah Samsu? Jangan banyak-banyak. Ya nanti kan karena ini nanti akan dicampur dengan air sedikit. Oke. Air sedikit. Sehingga kalau kebanyakan minyak itu minyaknya ngambang deh. Air itu. Tapi lebih enak nanti kalau dendeng suwit ini tidak berkuah tetapi nyemek-nyemek. Berarti nunggu sampai nanti asat ya. Oke, dendeng ayam suyut ya Ayah ya. Ini kalau boleh tahu ayam dendeng suyut. Ini makanan khas daerah mana sih ini? Nah ini ceritanya gini ya. Bahwa saya dulu kenapa saya bisa masak seperti ini? Itu dulu bapak saya itu juga senang hobi masak. Koki, chef. Itu bapak itu masak, saya selalu menggoni. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini saya lihat. Terus ketemu dendeng suwit ini, tapi bukan ayam. Ini merupakan inovasi saya. Kalau dulu ibu bapak saya itu dendeng suwit itu selalu daging sapi. Daging sapi yang lolor. Oke. Tapi berhubung ini menyesuaikan saja ya. Sesuai gimana? Kita mengedukasi kan ya. Apa ya bisa dimasak. Oke, bahwa dendeng suwit itu tidak selalu daging sapi, tapi bisa daging ayam, daging apalagi kalau daging kambing bisa ya Ayah ya? Semuanya ya. Pokoknya prinsipnya gini-gini kan misalnya kalau kambing, nggak usah laos. Misalnya harus pakai rempah-rempah, pakai kapulaga, pakai telinga, kayu manis, cengkeh itu. Akhirnya menjadi tongseng. Oke, ya kan nanti beda lagi kan nanti judul makanan. Sama. Maka apapun itu bisa dilakukan terus makanan. Oke, ini sepertinya sudah mulai panas pemirsa ya ini. Ini yang dicemplungkan dulu. Yang terlebih dahulu masukkan bawang merah, bawang putih. Laos. Ini dicausah sampai kosong, Oke, jadi setengah matang ini ya, setengah matang, langsung masukkan ininya, ayamnya. Kenapa demikian? Karena ayamnya mentah. Masuk. Ini langsung dibiarkan. Oke. Waduh, aromanya sudah mulai merekah pemirsa Injip-Injip ya. Lo nih, blognya di belakang. Oke. Aromanya sudah mulai keluar pemirsa Injip-Injip. Ini padahal bumbunya sederhana loh ya, yang baru saja tadi dimasukkan ke dalam ini wajan, hanya bawang merah, bawang putih, laos, cabai kecil ya. Belum yang lain-lain ya ini Ayah ya, tapi aromanya sudah keluar. Enak ya. Enak sekali. Makanya Nusantara ini nanti bumbu-bumbunya itu sederhana sekali. Bahan-bahan itu. Kenapa ini kok kencur, kok bukan jahe misalnya? Ya, memang kalau ingin kayak jahe misalnya ya bisa. Jadi bumbu yang di Jawa ini itu dimasak opo enak. Tinggal bagaimana cara memasaknya dan bagaimana selera kita. Sesuai selera masing-masing ya. Oke. Kalau Anti kan lebih identik seleranya sukanya pakai bumbu yang biasanya lembut ya. Tapi kalau dari sini saya banyak belajar pemirsa bahwa ternyata untuk masalah bumbu itu tidak hanya selalu harus yang bumbu lembu, tapi ternyata juga bisa hanya menggunakan yang ini ya diracang itu ya, dan hasilnya ternyata juga enak. Yo, ini contohnya. Bedanya daging sapi sama ayam nanti. Kalau daging sapi tipis-tipis itu tadi hanya tidak sampai 5 menit saja sempurna
kali itu juga matang. Tapi dia tidak kayak apa? Masih keras atau atos gitu ya? Oke. Kalau kita pilih daging lulu. Oke. Pilih dagingnya lulu maksudnya kayak gimana ya? Cara milihnya itu? Ada lulu dalam, ada lulu luar gitu kalau di sapi gitu ya. Jadi lulu itu bisa ada uratnya. Jadi daging kok. Ini itu daging kok dan berarti kayak nggak ada lemaknya sama sekali begitu ayah? Urat, oke. Lulu. Nah itu tadi bedanya kalau sapi sama tadi ya kalau sapi itu langsung apa? Matang jadi. Nes kita. Kalau ayam itu memang lama matangnya. Jadi tadi dikasih kecap asin titik, ada rasa titik. Jadi gitu pemirsa ya, ini menggunakan bumbu apa adanya tapi aromanya sudah sangat luar biasa ya. Tadi ini ayah menambahkan sedikit apa itu bumbu penyedap ya, boleh sesuai selera pemirsa, mungkin ada saus, boleh pakai saus, ada kecap asin, kecap manis, sesuai selera pemirsa ya. Oke. Gulanya ini juga apakah segini atau kurang? Sesuai perasaan. Ayah perasaannya gimana sekarang? Aduh, udah bersih. Aromanya sudah mengundang wahim. Kalau sudah matang ini dikatakan matang yang kayak gimana ya nih? Biar pemirsa jadi tahu dong. Ya, dikatakan matang itu. Itu dagingnya sudah tidak bening. Tidak bening. Tidak ada yang bening. Jadi tekstur dagingnya ini. Coba diperjelas dong ke pemirsa kayak gimana? Tekstur dagingnya ini sudah tidak ada yang bening. Kalau tadi mentah kan ada beningnya. Oke. Nah ini sudah berarti sudah matang. Ada yang bening misalnya. Nah itu ya. Jadi memang untuk ayam ini agak lama sedikit lompolnya. Nah tadi gitu pemirsa, jadi cara mengetahui bahwa ini ayamnya apakah sudah matang atau tidak itu dilihat dari bagian tekstur dagingnya, apakah dia masih ada yang berwarna beningnya atau tidak. Kalau misalnya masih ada yang warna bening itu berarti tandanya dia masih perlu untuk dimatangkan lagi. Ini udah matang ya? Belum. Sekarang masih belum selesai. Dikasih kecap manis. Oke, semanis saya ya. Harus benar begitu ya Samsu? Kalau masak itu harus itu, harus riang dan ekstensif. Nah ini anti buktinya. Luar biasa ya. Ketika ini ayam ini minyaknya. Jadi ini tanpa air. Kecap itu memang macam-macam. Hitam, sedikit saja hitam, tapi ada yang tidak menjadi hitam kalau tidak dikasih kecap. Sudah hampir jadi ya ini ya Samsu ya? Oke. Nanti pasti akan bertanya-tanya, loh ini belikan halal kok, soalnya begini sih ya. Tidak. Kenapa nih? Karena? Ini kalau digosok sejak awal, tekstur ini lombok abangnya tidak kelihatan. Cabai merah. Nah, jadi kalau sudah matang, baru kita masukkan. Cabai merah, irisan cabai merah tadi. Oke. Kalau dimakan hampir jadi. Apa itu namanya? Sayur. Mantap ini ya. Jadi sudah mungkin nanti tentu. Karena ini tadi tidak mengandung air sama sekali, hanya minyak kok. Maka masakan ini akan menjadi awet. Oke, berarti artinya? Ya walaupun 3 hari, 4 hari, hanya itu ya, pakainya nggak habis, asal dipanasi titik dan
Nah ini matangnya nanti. Nah oke. Ini ada laosnya. Lebih baik kalau menghidangkan nanti laosnya disisihkan. Kenapa demikian? Nanti makan ayam keliru laos. Karena memang kebetulan laosnya itu ketika jadikan satu hampir sama ya, hampir mirip ya. Oke. Sekarang coba cicipi. Sekarang nih, nggak nanti. Oke, pemirsa incip-incip, ini saya sekarang mau. Bisa komentarkan kan? Oke, sekarang saya mau mencoba mengincipi ini resep dari Dapur Dama TV. Kebetulan yang masak hari ini Ayah Samsi lagi. Gak apa-apa nih, serius. Iya, dimasak. Saya cek dulu sih. Diincipi. Nampaknya nih memang benar-benar ini ya, ayamnya sudah matang banget. Karena emang kelihatan ini tidak ada warna beningnya sama sekali ya. Itu artinya memang untuk ayam ini dalam proses pemasakannya tadi sudah betul-betul matang. Nah, ini juga saya mau coba incipi juga yang ada cabai merahnya ini ya. Sama ini Yanti. Tadi itu kan kenapa cabai merahnya diterakhirkan tadi? Nah, sekarang buktinya kelihatan kan? Yeah. Masih kelihatan. Jadi ini sebagai pemercantik juga begitu ya? Pemercantik aja, pengundang selera. Berarti kalau nggak ada cabai merahnya nggak ada selera? Oke, saya mau mencoba satu pemirsa incip-incip. Ini aromanya udah luar biasa enak ya. Oke, tapi kalau misalnya pemirsa incip-incip mau menggunakan resep ini tapi nggak pakai kecap, bisa nggak? Mungkin pakai saus ya. Atau boleh. Asal jangan, kalau ayam ini kan putih. Daging itu kalau tidak ada kecapnya, tidak ada saus tomat atau apalah, itu ya pucet. Oke. Nah, jadi kecap ini di samping mempercantik penampilan dan selera, juga rasa. Sudah, saya mau coba satu lagi ya. Enak. Agak remang ya, enak. Lihat. Oke, gak kasihnen ya? Enggak. Enggak. Jadi pemirsa, ini setelah saya cicipi rasa dari menu ayam dendeng suyut ini, ternyata untuk aromanya kemudian rasanya ini betul-betul kerasa banget ada aroma laos ya. Padahal tadi laosnya hanya sedikit tadi ya. Laos. Makanya untuk mempertajam sifatnya sambal goreng. Jadi sambal goreng di Jawa ini, khususnya di Jawa, apapun yang namanya sambal goreng, untuk sambal goreng tempe, sambal goreng udru, sambal goreng kentang, sambal goreng seperti ini ya, itu pasti ada kuahnya, pasti ada lauknya. Itu ciri daripada masakan Jawa seputar sambal gorengan. Sambal gorengan gimana? Per sambal gorengan ya. Oke, karena memang pada dasarnya memang dari empon-empon lengkuas sendiri ini memang untuk sebagai penggugah aroma sepertinya ya Ayah ya. Enak. Oke. Tapi kalau misalnya tadi ini nggak pakai laos, gimana nanti? Aromanya nggak akan keluar. Saya kira kalau sudah nggak pakai laos, itu nanti seperti masakan Cina. Kalau ini akhirnya menjadi seperti ayam kecap. Ayam kecap. Jadi nanti bukan ayam dendeng suyut lagi dong nanti. Tapi Ayah yang ngomong-ngomong ya, untuk ayam dendeng suyut itu memang selalu dia untuk proses pemasakannya seperti ini. Maksudnya mungkin mau dipotong-potong model dadu atau model apa utuh gitu, ada nggak sih gitu? Tetapi itu tadi yang saya sampaikan nanti, bahwa ayam itu sulit matangnya. Jadi kalau ingin seperti gede-gede, itu ya digodok dulu. Oke. Seperti membuat kare kan besar-besar potongannya, digodok dulu. Kalau besar-besar waktu di kongkol seperti ini, pasti caranya. Berarti belum tentu matang ya? Oke. Malah nanti akan lebih sulit lagi ya. Ayah nggak coba masak dewe? Saya sudah bosan. Ayah biasanya kalau bikin kayak gini nih bikin siapa? Ayam dendeng suyut? Ya bikin makan sendiri ya saya. Makan. Rara biasanya suka ini nggak? Suka. Ayam dendeng suyut. Jadi kalau misalnya anak saya mau berangkat itu
nggak ada masakan, ya masakan seperti ini cepet. Nggak sampai 10 menit jadi. Kacang telur mata sapi dengan gampang ini sama saja. Jadi gitu pemirsa, ternyata ini menggunakan bahan seadanya yang ada di sekeliling kita ternyata bisa menghasilkan masakan yang luar biasa enaknya ya. Ini kalau di rumah makan berapa segini ya? Oh ya, itu bisa 75 atau 75 di mana? Biasanya kalau ayam dendeng suyut itu gandengannya apa? Menu ya, lainnya? Sayur asam. Sayur asam. Sayur asam masuk. Sayur bening itu enak. Tapi ini kalau buat sayur lodeh jumbo. Kurang pas ya. Kurang pas, sop gitu. Pokoknya sayur bening enak. Karena memang ini kan untuk masakannya sudah asin ya, kemudian digandeng dengan sayur yang apa namanya itu? Sayur lodeh, misalnya kurang pas ya. Jadi gitu pemirsa Incip-Incip ya. Buat pemirsa Incip-Incip, ini adalah salah satu rekomendasi masakan yang sederhana dari Dapur Dama TV ya. Ini bisa digandeng juga dengan lauk lainnya seperti sayur-sayur bening ya. Apa aja sayur beningnya biasanya ya? Sop, ayam, jangan asem, kecut. Kasih kecut ya apa sih? Pokoknya. Oke pemirsa, ini nggak kerasa ya, ini udah selesai. Ini Ayah Samsu. Anti terima kasih banyak atas. Iya, sama-sama. Nanti ketemu lagi. Kapan nih? Di menu yang lain. Di menu yang lain ya. Nantikan di menu istimewa yang lain pemirsa. Dan ini juga nggak kerasa waktu sudah ada di penghujung acara. Itu berarti saya harus pamit dan undur diri dari pemirsa Incip-Incip ya. Terima kasih banyak. Tetap dalam program acara Incip-Incip.